sebelum kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing subjek, saya ingin menyampaikan beberapa hal mendasar mengenai proses mediasi ini. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela, informal, namun tetap struktur. Lalu tugas saya di sini murni sebagai pihak ketiga yang netral. Saya tidak bertindak sebagai hakim yang memutuskan siapa yang baik dan siapa yang salah gitu. Dan saya juga tidak bertindak sebagai pengacara yang membela salah satu dari kalian. Jadi keputusan akhir, kesepakatan atau bahkan jalan buntu dari masalah ini sepenuhnya berada di tangan Mas Rian sama Mas Dika. Apa hal ini bisa dipahami dengan baik kalian berdua? Paham Pak, saya kesini karena menghormati undangan Bapak saja. Kalau di luar Mas Dika ini sudah susah sekali diajak duduk bareng Mas. Loh, kan aku sudah bilang ya, aku tuh sibuk kerja kantoran. Kau ini apaan coba? Kau tuh nggak usah kekanak-kanakan aja. Baik, tunggu sebentar. Mas Rian sama Mas Dika, mohon maaf ya. Kita belum masuk ke sesi perdebatan. Sebelum itu terjadi, mari kita sepakati beberapa tata tertib di ruang ini agar diskusi kita berjalan efektif selama beberapa jam ke depan. Jadi saya akan bacakan. Yang pertama itu ada prinsip bergantian. Nah, kita salah satu pihak berbicara menyampaikan pendapatnya, pihak lalu wajib mendengarkan dan tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, Anda boleh mencatat gitu loh di kertas yang sudah saya sebutkan ini. Jika Anda ingin disanggahi nanti. Yang kedua itu etika komunikasi. Tidak diperkenankan menggunakan kata-kata kasar seperti makian atau menyerang karakter pribadi, itu tidak boleh ya. Terusan ada kerahasiaan. Seluruh proses di luar ini bersifat rahasia. Apapun yang kita diskusikan tidak boleh disebarluaskan atau dijadikan alat bukti di pengadilan jika mediasi ini gagal nantinya. Terusan kita ada sesi kaukus di tengah proses. Nanti saya akan mengadakan sesi kaukus, yaitu pertemuan 4 secara terpisah dengan Mas Rian dan Mas Dika secara bergantian itu. Apakah Mas Rian sama Mas Dika setuju dengan komitmen untuk mematuhi aturan ini? Terima kasih atas kesepakatannya. Mari kita mulai. Saya akan berikan kesempatan pertama untuk Mas Rian terlebih dahulu sebagai pihak pengelola operasional ini untuk menyampaikan kronologi dan poin-poin yang menjadi keberatan Anda selama ini. Silakan Mas Rian. Jadi begini Pak Mediator, 2 tahun lalu saya dan Dika sepakat untuk membuat koin bersama. Perjanjian tertulisnya adalah bagian hasil 50-50 dan keuntungan bersih bulanan. Namun peran kami jelas, Dika modal uang, saya modal konsep, tenaga, dan manajemen. Karena keahlian saya memang di bagian bidang F&B. Di tahun pertama semua berjalan aman karena kafe masih merintis dan omsetnya biasa saja. Tapi mulai masuk tahun kedua, kafe ini booming Pak. Pelanggan ramai, antrian panjang, bahkan otomatis beban kerja saya naik berkali-kali lipat. Saya harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam itu, mengurus supplier bahan baku yang sering telat. Bahkan melatih barista baru saya lakukan Pak. Bikin menu musiman agar pelanggan tidak bosan, saya juga. Bahkan kalau ada staf, kasir atau cuci piring yang mendadak tidak masuk, saya yang turun tangan langsung gantian shiftnya. Saya korbankan waktu untuk keluarga dan kesehatan saya demi kafe ini. Nah, masalahnya sejak 6 bulan Pak, hasil yang saya sering sekali terlambat ditransfer oleh Dika. Kadang lewat 2 minggu. Itu bahkan pernah sebulan penuh rapelan. Alasannya Dika selalu karena dia sibuk dengan proyek di kantor utamanya. Dan puncaknya adalah 3 bulan ini Pak. 3 bulan lalu, Dika memotong jatah bagi hasil saya sebesar 15%. Secara sepihak tanpa adanya diskusi ke saya Pak, tanpa obrolan, bahkan tanpa adanya iming-iming ngomong apa gitu. Itu sangat aneh. Nah, tiba-tiba pas transfer Pak, uangnya berkurang sangat drastis. Ketika saya protes,
Dia bilang dana darurat untuk penyesuaian aset. Saya merasa di saat tenaganya, betul-betul diperas tenaganya Pak. Tapi hak saya dipangkas semena-mena. Kalau begini terus lebih baik kafe yang sudah kita bangun selama ini tutup saja. Terima kasih Mas Rian. Berdasarkan penjelasan Mas Rian, poin utamanya adalah Anda merasa beban kerja operasional yang meningkat secara drastis, keberatan atas keterlambatan transfer bagi hasil, dan menolak keras pemotongan sepihak 15% yang dianggap melanggar perjanjian awal. Betul begitu? Betul sekali. Sangat tidak profesional. Sekarang saya persilakan untuk Mas Dika untuk penjelasan atau sanggahan atau sudut pandang Anda mengenai masalah ini. Silakan Mas Dika. Terima kasih Pak Moderator. Saya harus meluruskan ini agar tidak terjadi pembunuhan karakter. Rian ini selalu menjual narasi bahwa dia yang paling lelah Pak, paling berkeringat. Dia lupa satu hal, siapa yang menanggung resiko finansial terbesar di bisnis ini? Saya Pak. 150 juta rupiah modal awal kopi bersama itu 100% uang saya Pak. Rian tidak keluar uang sepeser pun untuk sewa ruko, renovasi interior, atau beli mesin espresso komersial merek La Marzocco yang harganya puluhan juta itu. Rian masuk ke bisnis ini dengan resiko nol secara finansial Pak. Kenapa saya potong sampai 15% itu? Itu bukan perkara diri saya Pak. 3 bulan lalu grinder utama itu rusak dan elemen pemanas mesin espresso mati karena baristanya teledor, tidak membersihkannya secara teratur. Biaya servis dan seperempatnya habis sekitar 8.500.000. Siapa yang bayar coba? Saya Pak. Lagi-lagi saya harus nomok pakai uang pribadi saya karena kas kafe itu kosong. Waktu saya Pak minta Rian itu ikut potongan 50%, dia menolak dengan alasan itu kan mesinmu, asetmu, ya kamu yang urus dong. Loh lah, kalau mesinnya rusak dan kafe tidak bisa jualan, yang rugi siapa? Kita berdua loh. Makanya saya berinisiatif gitu, memotong 15% dari laba bulanan untuk disimpan sebagai dana cadangan untuk perawatan alat-alat berat Pak, begitu. Lalu soal transfer telat, saya akui itu salah dan saya minta maaf. Cuman kerja kantoran saya sedang audit besar-besaran, tapi uang itu selalu saya transfer penuh beserta potongannya, tidak pernah saya kurangi untuk jatah pribadi saya sendiri. Ditambah lagi saya memotong itu karena saya curiga gitu ada kebocoran keuangan. Rian ini pinter bikin kopi, tapi hancur dalam hal pembukuan, ya nota pembelian bahan baku sering hilang, terusan stok obat yang berantakan, dan kasir sering minus. Bagaimana saya bisa percaya melepas uang begitu saja kalau laporannya tidak transparan? Kamu nggak bisa nuduh bocor gitu dong, Dik. Kasir minus itu tuh gara-gara sistem kasir yang kamu beli itu sering error, ditambah lagi lag yang parah itu loh. Aku tuh udah sering bilang buat ganti sistem. Kamu tuh yang pelit, gak mau keluar modal sedikit pun. Loh, ini loh, lihat nih, ini sistem nggak salah sama sekali, kamunya aja yang malas ngecek. Tiap malam kamu tuh pulang aja nggak ada closingan yang benar. Mas Rian, Mas Dika, tolong ingat kesepakatan tata tertib kita dari awal. Jangan saling memotong pembicaraan dan tolong turunkan nada bicara Anda. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan untuk berteriak satu sama lain. Mas Rian juga tahan dulu tolong, sama Mas Dika juga ya. Apakah ada poin lain yang belum tersampaikan? Sudah Pak. Intinya saya mau aset saya aman dan manajemen keuangan kali ini jelas, itu saja sih.
Baik, saya sudah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, dan ternyata ada terlihat sumbatan komunikasi yang sangat besar dan rasa saling tidak percaya. Dan juga ada kecemasan dari masing-masing pihak, yaitu Mas Rian sendiri cemas tenaganya tidak dihargai, dan juga Mas Dika cemas akan modalnya cepat hilang begitu. Untuk bisa berbicara lebih terbuka, saya akan menggunakan hak saya untuk melakukan sesi kaukus. Saya akan berbicara dengan Mas Rian terlebih dahulu, dan untuk Mas Dika mohon keikhlasannya untuk menunggu di ruang tunggu sebelah luar ya. Baik Pak, saya akan tunggu di luar. Baik, Mas Rian, sekarang di ruang ini hanya ada kita berdua. Apapun yang Anda sampaikan di sesi ini dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang mediasi. Saya tidak akan menyampaikan kepada Mas Dika kecuali atau izin Anda. Nah, jujur kepada saya, Mas Rian, apakah Anda sebenarnya masih ingin melihat kopi bersama ini berjalan, atau Anda sudah benar-benar ingin keluar dari bisnis ini? Jujur Pak ya, saya sayang sekali sama kafe ini sebenarnya. Kafe ini saya yang konsep dari nol Pak. Dari cara tempat, pilih warna cat, sampai rancik menu kopi, andalan kita, itu semua ide dari kepala saya Pak. Pelanggannya tetap yang datang setiap sore itu rata-rata Pak dekat dengan saya. Saya nggak mau kafe ini hancur atau tutup, karena itu sangat disayangkan Pak. Apalagi sudah beberapa teman-teman saya yang sudah merasa bahwa di tempat itu tuh sangat menyenangkan Pak. Tapi Pak, ego saya itu terluka Pak. Dika ini, karena dia merasa dirinya banyak uang dari gaji kantornya, dia sering meremehkan kerja lapangan saya Pak. Dia pikir pengelolaan staf dari ribuan pelanggan itu gampang. Saya merasa dianggap seperti buruh kasarnya saja Pak. Dia bahkan sebagai mitra, bukan sebagai mitra bisnis yang posisinya itu sama. Soal potongan 15% itu, kalau tujuannya benar buat rawat mesin atau apapun itu, saya paham Pak, itu penting. Tapi kenapa harus pihak gitu, dan kenapa uangnya disimpan di rekening pribadi dirinya sendiri gitu? Kan kesannya dia kayak menilap uang kafe Pak. Terus kerjaan saya juga makin berat, omset makin naik dari 30 juta awalnya, itu sekarang 90 juta Pak. Tapi jatah bagi hasil yang saya terima itu segitu-segitu doang Pak. Malah bahkan dipotong. Nggak adil buat saya Pak. Baik, jadi poin psikologis adalah Mas Rian merasa kurang dihargai secara profesional sebagai mitra ya. Dan Anda membutuhkan transparansi serta pengakuan inisiatif tambahan atau kenaikan omset yang berhasil Anda tahu untuk kafe ini. Betul? Betul Pak. Kalau ada sistem yang jelas dan ada apresiasi gitu loh atas kerja keras atau keringat saya ini, saya siap beresin semua pembukuan yang berantakan ini. Lagian saya juga sebenarnya udah capek Pak buat berantem terus sama Dika itu. Bagus. Saya menangkap niat baik Anda untuk berdamai. Sekarang tolong panggilkan Mas Dika untuk gantian masuk ya, dan Mas Dika bisa menunggu di luar sebentar ya. Baik Mas Dika, terima kasih telah menunggu. Sesi ini juga bersifat rahasia. Saya ingin menggali lebih dalam dari sudut pandang Anda. Anda tadi kan menyebutkan ya bahwasannya modal 150 juta itu adalah uang dari hasil tabungan Anda sendiri. Apakah ada beban lain di luar itu yang membuat Anda terlalu defensif dan cemas terhadap keuangan kafe ini? Pak Moderator, jujur ya, ini rahasia dapur saya. Uang 150 juta itu bukan murni uang tabungan dingin saya Pak. 100 juta diantaranya adalah pinjaman KTA, kredit tanpa anggunan dari bank yang saya ambil atas nama pribadi saya sendiri.
Setiap bulan gaji kantor saya tuh potong sekitar 4,5 juta Pak untuk bayar cicilan itu, dan berjalan selama 3 tahun. Rian tidak tahu Pak bahwa beban mental ini, dia pikir saya ini orang kaya yang kayak tinggal tongkang angking kaki dapat duit gitu. Kalau kafe ini bangkrut karena mesinnya rusak atau keuangannya bocor karena manajemen Rian yang berantakan, saya lah yang akan dikejar-kejar Pak oleh debt collector bank, bukan Rian. Rian tinggal melanggang pergi dari kerjaan lain, sedangkan nama saya hancur di BI checking. Itu yang bikin saya panik dan bertindak tegas memotong uang 15% itu untuk mengamankan dana darurat kafe ini. Saya cuma mau aman Pak. Saya sangat memahami beban berat Anda yang Anda pikul, Mas Dika. Terima kasih sudah jujur. Jadi kecemasan Anda berakar dari tanggung jawab finansial hukum yang semuanya ada di pundak Anda. Nah, jadi jika Anda jalan tengah di mana Rian bersedia memperbaiki sistem keuangan dengan menggunakan aplikasi digital yang super transparan sehingga Anda bisa memantau setiap rupiah masuk dari kantor, dan uang dana darurat itu disimpan di rekening bersama yang tidak bisa ditarik sepihak saja. Apakah Anda bersedia memberikan kompensasi atau bonus atas kerja Mas Rian yang sudah menaikkan omset kafe dari 30 juta ke 90 juta? Kalau sistemnya bisa saya pantau real time dari HP saya dan laporannya rapi, saya tidak masalah sih. Jujur Rian itu hebat di operasional Pak, rasa kopinya stabil dan dia pintar cari pelanggan gitu. Saya tahu ini saya rela uang bonus untuk dia, asal bisnis ini aman dan kebangkrutan dan kebocoran itu gak ada gitu. Bagus, titik temunya sudah mulai terlihat jelas ya. Mari kita panggil Mas Rian kembali untuk masuk ke ruangan memulai negosiasi akhir. Baik, Mas Rian dan Mas Dika, terima kasih atas kejujuran Anda berdua di sesi Kaukus tadi. Saya melihat ada satu kesamaan besar. Kalian berdua sama saya sangat menyayangi bisnis kopi bersama ini dan saling mengakui kehebatan satu sama lain. Seperti Mas Rian yang mengakui resiko modal Mas Dika besar, dan Mas Dika sendiri juga sangat memuji keahlian operasinya Mas Rian. Masalah utama kita sekarang adalah mekanisme transparansi keuangan dan angka presentasi dana darurat. Mari kita diskusikan solusinya. Untuk Mas Rian, tadi Anda menyebutkan masalah aplikasi kasir. Silakan tawarkan usulan Anda kepada Mas Dika. Begini, saya akui pembukaan manual saya sering berantakan karena kalau kafe lagi ramai, saya nggak sempat ngurus nota. Usul saya nih ya, mulai bulan depan kita langganan aplikasi kasir aja lah, yang digital itu loh, yang pos sistem yang berbasis cloud itu loh. Untuk biayanya cuma sekitar 300.000 doang per bulan loh. Jadi kita bagi dua nih pajaknya dengan aplikasi ini. Setiap kali ada kopi terjual atau ada pengeluaran buat beli itu, datanya langsung masuk ke sistem. Nah, kamu bisa nih pantau langsung dari HP kamu, dari kantor secara real time. Jadi kamu nggak perlu cemas adanya kebocoran lagi. Tapi saya minta potongan 15%. Itu dihapus maksimal 5% saja untuk dana perawatan mesin. Soal aplikasi kasir saya 100% setuju dan dukung sih. Itu solusi saya mau dari dulu sebenarnya. Tapi kalau dana darurat cuma 5%, saya keberatan sih, jujur ya, saya keberatannya. Target omset kita kan sekarang sudah tinggi nih ya, sudah tinggi. Otomatis mesin kerja yang keras dan resiko rusaknya itu lebih cepat. Kalau cuma 5% saja, tabungan terlalu sedikit untuk ukuran mesin Lambrasco. Saya tawarkan di angka 10% saja wes, tapi uangnya jangan di rekening saya. Kita bikin rekening bank baru,
untuk nama bersama itu Rian 3 atau bagaimana lah, yang untung buat kita berdua bisa akses bareng-bareng gitu. Jadi kalau mau cairin uang buat servis harus tanda tangan kita berdua, itu gimana menurutmu? Kalau 10% dikali keuntungan bersama kita sekarang, potongan buat saya masih berasa lumayan gede. Kayak pengeluaran pribadi saya juga naik tahun ini kan. Saya minta kompensasi lah. Kalau dana daruratnya tetap 10% aja. Bagaimana jika kita ambil jalan tengah untuk dana darurat di angka 7,5% saja di rekening bersama? Namun Mas Dika memberikan skema insentif tambahan berupa bonus performa untuk Mas Rian dan dedikasi menaikkan omset kafe. Mas Dika, apakah Anda ada ruang untuk penawaran tersebut? Oke, ini saja. Dana darurat kita kunci di angka 7,5% di rekening bersama. Sebagai gantinya, karena kamu sudah kerja keras naikin omset, saya akan kasih kamu bonus performa sebesar 5% dari laba bersih ya, tentu setiap bulan, dengan syarat laporan keuangan dari aplikasi kasir harian selalu rapi dan omset bulanannya mencapai target minimal yang kita sepakati bersama. Jadi kalau kafe rame dan performa bagus, bonus 5%. Itu bisa menutup potongan dana darurat tadi. Bahkan kamu bisa bawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Bagaimana? Berarti kalau omset tembus target, saya dapat 50% dong. Jatah awal ditambah 5% bonus, lalu dikurangi 7,5% buat tabungan bersama kita ya, begitu. Ya, betul sekali. Dan uang 7,5% itu akan tetap jadi hak milik bersama kita, bukan hilang gitu. Oke, deal. Kalau skemanya adil dan terus seperti ini, saya sepakat. Saya minta maaf kalau kemarin-kemarin operasionalnya agak berantakan ya, Dik. Yaudah, saya juga minta maaf ya, udah potong uang sepihak tanpa ngobrol sama kamu dulu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Saya ikut merinding melihat kebesaran hati Anda berdua untuk menurunkan ego demi masa depan bisnis kalian. Ini adalah hasil mediasi yang sangat sehat. Saya akan membacakan butir-butir dalam akta kesepakatan perdamaian yang sah secara hukum yang akan kita tanda tangan hari ini. Baik, akan saya bacakan. Yang pertama itu adalah modernisasi sistem keuangan. Per tanggal 1 bulan depan, Kopi Bersama bermigrasi menggunakan sistem kasir digital berbasis aplikasi untuk menjamin transparansi operasional. Yang kedua, dana cadangan aset yang disepakati pemotongan laba bersih sebesar 7,5% per bulan untuk dana perawatan alat yang wajib disimpan di rekening bank khusus beratasnamakan bersama, yaitu dengan Mas Rian dan Mas Dika. Yang ketiga, ada insentif pengelola operasional. Mas Dika memberikan bonus performa sebesar 5% dari laba bersih bulanan kepada Mas Rian dengan syarat administrasi rapi dan target omset bulan tercapai. Lalu yang keempat, ada penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak menyatakan sengketa selesai, saling memaafkan, dan berkomitmen melanjutkan kemitraan bisnis secara profesional. Oke. Apakah semua poin ini sudah sesuai dengan dan tidak ada yang terlewat? Sudah sangat sesuai Pak Moderator. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sudah benar semua Pak. Terima kasih sudah menembus jalan buntu kami.